Yo halo guys, gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Film kita kali ini akan sangat seru dan menegangkan, di mana bercerita aksi polisi-polisi India dalam melawan terorisme. Penasaran kan? Kalau begitu, langsung aja kita let's go! Film diawali dengan memperlihatkan kota Bombay atau biasa disebut Mumbai 12 Maret 1993, di mana terjadi serangan teroris pertama di India dengan 12 pengeboman di berbagai tempat dengan peledak RDX. Seorang inspektur kepolisian bernama Kabir Shroff berhasil memecahkan kasus ini dan menangkap tersangka kurang dari 48 jam. Namun dalang dari serangan ini yaitu Bilal Ahmed dan Tiger kabur dari India 2 hari sebelum ledakan. Tiger ke Iran dan Bilal Ahmed ke Pakistan untuk bergabung dengan Omar Hafiz, pemimpin pasukan ilegal yang pernah melatih pembuatan peledak. Berdasarkan isu yang beredar, peledak RDX yang dibawa ke Mumbai adalah sebesar 1 ton. Tetapi yang digunakan dalam insiden ini hanya sebanyak 400 kg. Diduga sisanya dikubur oleh Bilal Ahmed di suatu tempat. 6 tahun setelahnya, ISI membantu Omar memulai organisasi teroris bernama Laskar yang kemudian dimanfaatkan dalam Perang Kargil. Dalam perang tersebut, putra sulung Omar bernama Imad Hafiz tewas dibunuh tentara India. Mendengar hal ini, 2 adiknya yaitu Riaz dan Raza yang bersekolah di luar negeri memutuskan untuk kembali ke Muzaffarabad dan mereka berjanji pada istri Imad untuk membuat perbatasan tidak lagi aman. Scene berpindah pada bulan Maret tahun 2007. Omar dan Bilal mengumpulkan anggotanya untuk memberitahukan misi mereka selanjutnya yang akan dilakukan 1 minggu lagi tepat saat pertandingan kriket India-Pakistan. Semua anggota diberikan visa ke India dan tidak akan kembali. Rekan Omar bernama Kader Usmani akan mengatur agar semua anggota ISI dapat menjalani kehidupan seperti orang biasa, tinggal dan bekerja di kota yang berbeda di India dengan identitas India. Tanpa perintah dari Riaz yang telah menjadi komandan mereka tidak akan melukai siapapun. Seorang pemuda bernama Mukhtar yang merupakan anak dari pengawal setia Omar juga akan ke India untuk melindungi Riaz. Inilah awal mula terbentuk sel tidur organisasi teroris Laskar. Riaz bersiap berangkat ke India, sementara Raza tetap tinggal untuk menjaga keluarga. Istri Omar menanyakan kapan peperangan ini akan berakhir. Omar menceritakan awal mula peperangan ini yaitu pada 60 tahun lalu. Orang buta huruf dan haus kekuasaan memecah belah bangsa atas nama agama. Hal ini terjadi saat Omar masih berusia 5 tahun. Ayahnya dipenggal dan ibu serta adik perempuannya dibunuh. Karena India telah merubah takdir hidupnya, maka ia akan mengubah takdir India. Dan film Sooryavanshi pun dimulai. Scene berpindah ke markas pasukan anti-terorisme di Mumbai tahun 2021, di mana menteri sedang menemui Kabir Shroff yang kini bertugas sebagai kepala gabungan yang memberitahukan bahwa mereka menemukan Riaz. Diketahui selama 15 tahun terakhir, 40 agen sel tidur Laskar bersembunyi di India. Ditemukan 2 orang yang meninggal sering bertemu dengan Rajbir, seorang pengusaha hotel di Jaisalmer yang ternyata adalah identitas palsu Riaz. Menteri memerintahkan untuk menangkap Riaz di Jaisalmer dan beruntung Kabir sudah lebih dulu mengirim pasukannya ke sana, dipimpin oleh Veer Sooryavanshi yang dikenal sebagai orang gila dan selalu salah mengingat nama orang. Scene berpindah ke pangkalan udara di Jaisalmer, di mana Sooryavanshi mendarat bersama pasukannya. Mereka kemudian bersiap untuk menuju lokasi Riaz. Sementara itu, seorang wanita intel bernama Tara sedang memantau di hotel milik Riaz. Ia bahkan meminta berselfie bersama Riaz dan istrinya dengan dalih sangat mengagumi masakan yang dihidangkan di sana. Tara segera melapor pada Sooryavanshi yang kemudian memerintahkan untuk menghubungi polisi setempat. Setelahnya pasukan Sooryavanshi berpencar, namun tampaknya Riaz sudah mengetahui hal ini dan langsung menembakkan granat. Baku tembak pun terjadi, hingga Sooryavanshi harus melompat dari atap ke atap untuk mengejar Riaz. Riaz tidak menyerah begitu saja, ia melakukan perlawanan.
Rias pun kabur dengan menaiki mobil, namun Suryavanshi menghadang dan menembak ban mobilnya. Rias tidak dapat kabur lagi. Suryavanshi dan pasukannya kemudian membawa Rias ke rumah aman pasukan anti-terorisme. Di sana mereka menginterogasi Rias yang telah tinggal dengan identitas Rajbir selama 13 tahun dan menikahi gadis India yang bernama Jyoti Gupta. Dalam laporan agensi pusat, Rias telah terlibat dalam ledakan kereta Mumbai tahun 2011, ledakan di toko roti Pune, halte Bangalore, pangkalan militer Srinagar, Ahmedabad, dan Chennai. Rias menolak memberi informasi terkait anak buahnya. Kabar penangkapan Rias telah sampai ke keluarganya di Muzaffarabad. Ibu Rias sangat sedih. Ia takut Rias akan dihukum gantung. Sementara ayahnya yakin Rias tidak akan diam saja. Suryavanshi kemudian berbincang dengan Kabir. Ternyata orang tua Suryavanshi merupakan salah satu korban ledakan di tahun 1993. Ledakan berantai pertama di India. Kabir juga menceritakan alasan ia masih mengejar Bilal dan komplotannya. Karena hanya Bilal yang mengetahui di mana sisa peledak RDX yang masih disembunyikan dari tahun 1993. Di sisi lain, Omar mengutus Bilal pergi ke India untuk meyakinkan polisi Mumbai bahwa sisa RDX yang dikubur ada di tanah Mumbai, dan ia juga menyuruh Raza menghubungi Mukhtar dan Kader Usmani untuk mengabarkan kepergian Bilal ke India. Scene berpindah ke bengkel mobil sastri di perbatasan Goa, Maharashtra. Milik seorang pria bernama Vivek yang kehilangan 2 jarinya saat melempar bom di Afghanistan. Istrinya, Vidya, dan rekannya menganggap Vivek bercanda mengenai hal ini. Vivek kemudian melaksanakan sholat, lalu bertukar pesan melalui game online dengan Raza yang mengabarkan kedatangan Bilal. Rupanya, Vivek adalah identitas palsu Mukhtar, salah satu bawahan Omar. Di sisi lain, Suryavanshi sedang merayakan ulang tahun anaknya Aryan yang sudah 1 tahun tidak bertemu dengannya. Aryan akan pindah ke Australia bersama Ria yang kini telah menjadi mantan istri Suryavanshi. Suryavanshi teringat akan pertemuan pertamanya dengan Ria 9 tahun lalu di Rumah Sakit Memorial St. John, di mana Ria yang bertugas sebagai dokter di rumah sakit tersebut mengobati Suryavanshi yang mengalami luka tembak. Paras cantik dan ketegasannya membuat Suryavanshi nekat mendekati Ria. Singkat cerita, Suryavanshi dan Ria pun menikah, lalu lahirlah Aryan. Suatu hari saat keluarga kecil ini menuju mall untuk makan pizza bersama, Suryavanshi menerima telepon dari pasukannya untuk menangkap Yakub di mall tersebut. Suryavanshi tidak memberitahu Ria tentang penangkapan ini. Saat memasuki lokasi parkir, Suryavanshi berpapasan dengan Yakub. Suryavanshi mengejar, namun Yakub menembaki mobilnya. Adu tembak terjadi hingga mobil Yakub terbalik. Suryavanshi kemudian menembaknya hingga tewas. Pada kejadian ini, Aryan terluka akibat tembakan Yakub dan harus dioperasi. Suryavanshi sangat terguncang. Beruntung, Aryan masih terselamatkan. Ria yang sangat marah karena Suryavanshi tetap membawa ia dan Aryan ke mall tersebut meski sudah tahu di sana tidak aman. Suryavanshi sebenarnya berniat meninggalkan Ria dan Aryan di parkiran, namun tanpa diduga ia berpapasan dengan Yakub saat akan parkir sehingga kejadian barusan tidak dapat dihindarkan. Namun Ria pun mengajukan cerai. Ia merasa Aryan tidak lagi aman jika ia masih bersama Suryavanshi. Scene berpindah ke masa sekarang. Di pesta ulang tahun Aryan, Suryavanshi berterima kasih karena Ria mengizinkannya bertemu dengan Aryan. Ria meminta Suryavanshi menandatangani berkas kepindahan Aryan ke Australia. Suryavanshi mengiyakan. Aryan kemudian menghampiri Suryavanshi dan memohon agar ayahnya itu melakukan sesuatu untuk mencegahnya ke Australia karena ia sendiri tidak ingin pindah. Suryavanshi memeluk erat lalu bermain bersamanya. Beberapa saat kemudian, Kabir berusaha membujuk Ria untuk rujuk dengan Suryavanshi namun tidak mempan. Scene kemudian berpindah ke ruang rapat. Seseorang dari Biro Intelijen bernama Nair yang datang dari Delhi, ia memaparkan bahwa 3 hari setelah penangkapan Rias ada rapat di Muzaffarabad. Karena kini penjagaan semakin ketat, organisasi Laskar tentu tidak bisa menyelundupkan senjata dan amunisi mereka ke India. Sehingga diperkirakan mereka akan mengaktifkan anggota sel tidur mereka, yaitu para anggota yang sudah tinggal dengan identitas India selama bertahun-tahun dan target mereka adalah kota Mumbai.
Suryavanshi kemudian memaparkan bahwa sumber dana sekolah yang didirikan Omar juga mendanai sebuah yayasan di India bernama Noor-e-Aman, yang ketuanya tinggal di Patka, 50 km dari kota Mumbai. Ia merupakan pemimpin agama yang memiliki koneksi politik sehingga tidak bisa asal menangkapnya tanpa bukti yang kuat. Ia adalah Qadir Usmani, rekan Omar yang membantu anggota sel tidur Laskar mendapat identitas palsu. Suryavanshi kemudian kembali ke kantor. Ia menginterogasi Qadir Usmani terkait sumber dana yayasannya yang sama dengan Laskar. Qadir Usmani berkilah yayasannya tidak pernah memeriksa latar belakang setiap sumber dana karena mereka menerima dana dari seluruh dunia. Suryavanshi mengatakan 3 dari 11 pemuda India yang tergabung dengan ISIS di Suriah diketahui berasal dari wilayah kediaman Qadir Usmani dan sering datang ke pengajiannya sebelum ke Suriah. Terdapat juga keluhan bahwa Qadir Usmani sering berpidato menghasut dan menyesatkan atas nama agama. Suryavanshi bertekad akan membuat Qadir Usmani dipenjara. Pak Naim Khan, pensiunan polisi yang kebetulan juga berada di sana, mengingatkan Qadir Usmani tentang masa lalunya. Pada tahun 1997, Pak Naim Khan adalah orang pertama yang menangkap Qadir Usmani yang sedang mencopet bersama Bilal. Berawal dari kejahatan kecil, Qadir Usmani dan Bilal mulai menyelundupkan barang. Setelah ledakan tahun 1993, Bilal kabur ke Pakistan dan Qadir Usmani menyamar sebagai pemuka agama di Patka. Mendengar hal ini, Qadir Usmani sedikit terkejut. Rupanya Qadir Usmani adalah Tiger, rekan Bilal dalam serangan bom Mumbai tahun 1993. Sepulangnya dari kantor polisi, Qadir Usmani mendapat kabar bahwa Bilal akan ke India yang disampaikan oleh Vivek alias Mukhtar, dan ia akan tiba di Goa beberapa hari lagi dengan identitas palsu sebagai Ajay Gupta. Scene lalu berpindah beberapa hari kemudian. Ajay Gupta alias Bilal tiba di Goa dan bertemu dengan Qadir Usmani, Mukhtar, dan Rafiku. Selanjutnya mereka menuju ke sebuah rumah terbengkalai di Sawanwadi, tempat di mana 600 kg RDX disembunyikan. Sesaat kemudian terdengar ketukan dari luar. Seseorang yang tinggal di seberang rumah tersebut datang menyapa. Ia berniat melihat keadaan di dalam rumah, namun Bilal menghalanginya dan menutup pintu. Setelah itu, Qadir Usmani memerintahkan Mukhtar untuk memindahkan RDX ke lokasi yang sedang mereka tetapkan. Ia kemudian memberi tiket pesawat ke Maladewa pada Bilal untuk penerbangan besok sore. Qadir Usmani berjanji mereka akan bertemu lagi di dunia yang lain. Bilal mengungkapkan ia sangat ingin mengunjungi makam ibunya di Mumbai karena ia merasa tidak akan selamat lagi setelah menjalankan rencana mereka. Hanya ini kesempatan terakhirnya untuk mengunjungi makam ibunya. Meski sempat menentang, Qadir Usmani akhirnya memberinya waktu 1 hari. Saat berdoa di makam, Pak Naim Khan mengenalinya dan langsung menelpon Suryavanshi mengenai hal ini. Suryavanshi meminta Abbas, anak Pak Naim Khan yang juga polisi, untuk melacak Bilal sementara ia menuju ke lokasi sambil menghubungi Kabir Shroff. Abbas membuntuti Bilal hingga ke hotel, disusul pasukan anti terorisme. Namun di sana juga ada Aryan yang sedang bersama Ria. Aryan menyapa rekan-rekan ayahnya dan dengan polosnya memperkenalkannya pada teman-temannya bahwa mereka adalah polisi. Hal ini pun didengar oleh Bilal yang langsung menaiki lift. Suryavanshi meminta Ria dan rekannya membawa anak-anak keluar dari hotel tersebut, lalu membagi pasukan. 2 orang menjaga tangga, 2 orang di pintu masuk, dan 3 lainnya bersama Suryavanshi menuju kamar Bilal. Di kamarnya, Bilal menodongkan pistol ke lehernya sendiri. Suryavanshi membujuknya untuk menyerahkan diri daripada bunuh diri. Bilal menganggap India bukanlah negaranya karena rumahnya dibakar beserta anak, istri, dan ayahnya. Bilal masih dihantui suara tangisan mereka walau sudah berpuluh-puluh tahun berlalu. Tetapi orang tua Suryavanshi juga tewas karena ledakan yang didalangi oleh Bilal. Balas dendam Bilal juga mengorbankan banyak nyawa yang tidak bersalah. Suryavanshi berusaha menyadarkan Bilal bahwa perbuatannya bukan hal yang benar. Bilal berpesan untuk dikubur di samping makam ibunya, lalu ia bunuh diri. Scene berpindah ke pemakaman Bilal yang dihadiri oleh Suryavanshi, Qadir, dan pasukan. Mereka kemudian mendapat laporan dari kepolisian Sawanwadi bahwa Bilal sempat terlihat di sana dan hal ini diadukan oleh lelaki yang sempat menyapa Bilal.
Mereka pun langsung mengobservasi lokasi dan diungkap pasukan forensik bahwa jejak bubuk yang ditemukan di sana adalah peledak RDX. Berdasarkan ukuran lubang, diperkirakan ada sekitar 600 sampai 800 kg RDX yang sempat dikubur di sana. Di sisi lain, Omar mengutus Raza untuk pergi membebaskan Riaz. Sementara di tahanan, orang suruhan Kader Usmani meledakkan tembok dan Riaz berhasil kabur. Bersamaan dengan hal ini, semua sel tidur di seluruh penjuru India dibangunkan setelah istirahat panjang dengan identitas palsu masing-masing, kemudian berkumpul di perbatasan Goa, Maharashtra, di bengkel Vivek alias Mukhtar. Bersama RDX sebanyak 600 kg yang sudah disiapkan untuk meledakkan Mumbai, kota yang berkali-kali diruntuhkan dengan ledakan pasukan teroris Laskar. Keesokan harinya, Sooryavanshi menemui Ria untuk menandatangani surat pindah Aryan di kedutaan, tapi Sooryavanshi terlambat. Mobil Ria pun mogok, Tambe dan rekan Sooryavanshi menawarkan untuk membantu dan menyuruh Sooryavanshi bersama Ria menunggu di dalam mobil karena tiba-tiba hujan turun dengan deras. Tambe kemudian membawakan teh hangat untuk mereka. Sooryavanshi segera menutup kaca mobil karena Tambe mulai mengungkit kenangan saat Sooryavanshi memberi kejutan untuk Ria saat turun hujan. Mereka berdua kemudian hening dan teringat pada hari di mana Sooryavanshi melamar Ria dibantu rekan-rekannya. Mereka menari bersama di tengah hujan. Sementara itu, pasukan sel tidur Laskar diberi arahan bahwa mereka akan membom di 7 bagian kota Mumbai, yaitu stasiun CST, Gerbang India, Pasar Dadar, Parel Bawah, BKC, stasiun bandara, dan Pasar Minar. Serta satu lokasi tambahan yaitu markas pasukan anti-terorisme untuk melihat apakah polisi Mumbai akan menyelamatkan kota atau diri mereka sendiri. Di sisi lain, pasukan Sooryavanshi mendapat info dari imigrasi bahwa orang yang kemarin menjemput Bilal di bandara saat ini sedang berada di Bangkok. Sooryavanshi ditugaskan mengejar ke Bangkok sementara Kabir akan bicara dengan menteri. Di Bangkok, Sooryavanshi berhasil menemui kekasih target mereka yaitu Lily yang mau bekerja sama setelah tahu John sang kekasih menipunya. John berusaha kabur hingga menaiki jet ski. Akan tetapi, Sooryavanshi berhasil menangkapnya setelah mengejar dengan helikopter. Berdasarkan pengakuan John, Kader Usmani merupakan pelanggan tetap dari bisnis sewanya. Suatu hari, Rafiq yang merupakan tangan kanannya meminta John menjemput pria bernama Ajay Gupta di bandara. Namun John mengaku ia benar-benar tidak mengetahui siapa Ajay Gupta. Kader Usmani mengirim John ke Bangkok setelah John mengetahui Ajay Gupta adalah Bilal. Setelah itu, Sooryavanshi dan pasukan menangkap Kader Usmani di rumahnya. Namun, seluruh warga sekitar mencegah penahanan Kader Usmani. Sooryavanshi mengumumkan bahwa Kader Usmani terbukti bersalah. Ia telah melakukan cuci otak pada para pemuda di India untuk bergabung dengan ISIS. Ia juga membantu para teroris untuk kabur. Para polisi menahannya agar tragedi 1993 tidak terulang kembali. Para warga akhirnya mundur dan membuka jalan. Setelah dibawa, Kader Usmani masih menolak untuk bicara meski dipukuli. Menurut Kabir, orang seperti Kader Usmani pasti lebih memilih mati daripada buka mulut. Mereka harus dilawan dengan hinaan dan ejekan. Sooryavanshi kemudian membawa anak dan istri Kader Usmani ke sebuah ruangan tepat di samping Kader Usmani untuk mengelabuinya. Mereka berpura-pura memukuli anak dan istri Kader Usmani hingga akhirnya Kader Usmani mau memberitahu di mana Riaz. Keesokan harinya, Ria menjemput Sooryavanshi untuk menandatangani berkas di kedutaan agar Aryan bisa segera pindah bersama Ria ke Australia. Sooryavanshi meminta waktu karena untuk saat ini tugasnya tidak dapat ditinggalkan. Ria tidak peduli apapun alasan Sooryavanshi, tapi Kabir memerintahkannya untuk menuruti kemauan Ria. Sementara tugasnya akan diambil alih rekannya, Vivan, untuk sementara waktu. Di sisi lain, Kader Usmani berdasarkan perintah polisi menghubungi Riaz untuk bertemu sambil terus diawasi oleh polisi. Sesampainya di lokasi, mereka dapat menangkap Rafiq dengan mudah karena Rafiq sudah berada di sana dan sebentar lagi Riaz pasti akan menyusul. Di dalam ruangan hanya ada Vivan, Kader Usmani, dan juga Rafiq. Kader Usmani kemudian meminta air hangat pada Rafiq, yang ternyata adalah sebuah kode untuk meledakkan tempat tersebut. Kader Usmani dan Rafiq kemudian berlutut sambil menengadahkan tangan. Ruangan tersebut meledak tepat saat Vivan menyadari ada bom yang aktif pada tabung gas. Istri Vivan sangat sedih karena kejadian ini.
nyawa Vivan tidak dapat tertolong. Suryavanshi memeluk istri Vivan sambil menatap Ria dengan kecewa karena hal ini mungkin tidak akan terjadi jika Ria tidak memaksanya pergi ke kedutaan. Vivan kemudian dikremasi dengan penghormatan. Istri Vivan kemudian berbicara pada Ria, ia bangga pada Vivan yang menyerahkan jiwanya untuk negara. Namun ia khawatir pada anaknya yang akan tumbuh tanpa ayah. Sedangkan Aryan masih memiliki orang tua yang lengkap. Seperti kata pepatah, keluarga adalah hadiah terbaik dalam hidup. Apalagi Ria adalah seorang dokter yang bertugas menyelamatkan nyawa. Seharusnya ia juga mengerti pekerjaan Suryavanshi yang juga mempunyai tujuan yang sama. Hanya saja cara mereka berbeda. Hal ini pun membuat Ria mulai tersadar. Scene berpindah ke markas Laskar, di mana anggota Laskar sedang berdoa sebelum mereka menjalankan misi. Vidya, istri Vivek alias Mukhtar, mempertanyakan apa yang sedang dilakukan suaminya. Ia sangat terkejut melihat Rias yang merupakan teroris buronan berada di rumahnya. Rias mengungkap identitas asli Vivek alias Mukhtar. Setelah mengungkap hal tersebut, Rias membunuh Vidya tepat di depan Vivek alias Mukhtar. Pasukan Laskar kemudian berpencar ke 7 lokasi yang sudah mereka tentukan. Sementara Suryavanshi menginterogasi anak Kader Usmani yang ternyata juga tidak mengetahui ayahnya telah bekerja sama dengan teroris. Ia bersedia membantu polisi untuk menyelamatkan banyak nyawa. Saat diperlihatkan beberapa foto, ia mengaku mengenali seseorang yaitu Vivek alias Mukhtar yang sering menemui ayahnya. Suryavanshi menugaskan salah satu polisi Goa yaitu Simba untuk pergi ke bengkel Vivek. Setelah melumpuhkan beberapa orang, ia bertemu dengan Vivek alias Mukhtar. Mereka sempat bertarung sengit, namun akhirnya Simba berhasil menangkapnya dan mendapatkan informasi bahwa Rias dan anggota Laskar sebelumnya bersembunyi di Safeguard, namun mereka sudah pergi dengan 6 mobil yang masing-masing dilengkapi bom. Satu mobil ditemukan masih berada di bengkel Vivek alias Mukhtar. Simba juga sudah mendapat informasi di mana saja lokasi bom akan diledakkan. Dan bom tersebut sudah diatur untuk meledak setiap 5 menit dengan ledakan pertama pada pukul 13.30. Suryavanshi pun langsung mengirim pasukan untuk berpencar ke semua lokasi yang akan dibom. Namun regu penjinak bom sedang terjebak macet, sehingga Suryavanshi memutuskan untuk meminta bantuan NSG, Angkatan Bersenjata Nasional, untuk menuju lokasi sehingga warga dapat segera dievakuasi. Namun NSG tidak dapat mengangkut mobil berisi bom di Pasar Minar karena pasar terlalu ramai dan mendekati jam ibadah di masjid dan kuil yang ada di pasar. Suryavanshi menyusul ke sana dan Abbas meminta bantuan ayahnya Pak Naem Khan yang kebetulan akan beribadah di masjid pasar untuk mengevakuasi warga. Beruntung pemuka agama dan warga di sana mau bekerja sama dan saling membantu. Sesaat kemudian, Suryavanshi datang saat bom menghitung mundur dalam 5 menit. Diperkirakan pasukan penjinak bom tidak dapat datang tepat waktu. Suryavanshi memutuskan untuk memindahkan mobil berisi bom itu sendirian menjauhi kerumunan. Ia berhasil membawa mobil tersebut meledak di lokasi yang sama sekali tidak ada orang. Pasukan NSG juga berhasil membawa mobil berisi bom yang lainnya ke sungai besar sehingga ledakannya tidak memakan korban jiwa. Setelah itu, Mukhtar dibawa ke markas anti-teroris dan tidak lama kemudian menara di sana meledak. Dan pasukan Laskar datang bersama Ria yang telah dipasang bom di tubuhnya. Rias mengancam jika kepolisian tidak menuruti perintahnya, maka bom di tubuh Ria akan meledak dalam 2 menit. Semua wartawan dipanggil dan pasukan anti-teroris yang berlutut direkam dengan kamera. Simba berusaha membujuk Rias bahwa terorisme buruk untuk turis, perekonomian, dan juga hiburan. Simba mengingatkan suatu hari rakyat Pakistan juga akan mendatangi Rias dengan batu dan tongkat. Sesaat kemudian terdengar suara ledakan yang berasal dari pasukan NSG. Rupanya pasukan anti-terorisme sudah memiliki rencana cadangan. Mereka bekerja sama dengan rekan lama Suryavanshi yaitu Singham. Melihat hal ini, Rias menekan tombol pemacu untuk mengaktifkan bom di tubuh Ria. Beberapa anggota Laskar telah dilumpuhkan, sementara Suryavanshi berusaha melepas rompi bom di tubuh Ria bersama Simba dan juga Singham. Ria sempat berkata ia ingin berbaikan dengan Suryavanshi. Tapi waktu terus berjalan. Rompi bom itu akhirnya berhasil dilepas dari tubuh Ria dan meledak di halaman markas. Suryavanshi, Simba, dan Singham dengan gagah menghadapi anggota Laskar setelah memastikan Ria aman. Peluru berjatuhan dan semua anggota Laskar ditembak tanpa ampun.
Namun anggota laskar yang tersisa masih mencoba melawan. Suryavanshi, Simba, dan Singham bekerja keras melumpuhkan mereka semua. Rias membawa Raza yang terluka ke sebuah ruangan bersama Mukhtar. Lalu menelpon ayahnya Omar untuk meminta maaf karena tidak bisa memenangkan perang. Ia meminta agar Omar berjanji akan melanjutkan perang ini. Dan Omar pun berjanji kalau perang akan terus berlanjut. Singham memperkuat mereka dan berbicara dengan Omar. Ia mengatai Omar pengecut karena tidak berani datang sendiri. Sementara ia akan menghampiri Omar ke kediamannya secara terang-terangan. Mukhtar meminta Singham menembak mereka bertiga, tapi Singham melepas senjatanya lalu melumpuhkan Mukhtar dan Rias dengan tangan kosong, sementara Raza yang terluka juga tidak bisa berbuat banyak. Mereka bertiga dilempar ke halaman markas, dikepung polisi, pasukan anti teroris, dan juga pasukan NSG. Awalnya Suryavanshi, Simba, dan Singham menyerahkan mereka untuk diadili. Namun karena 3 teroris ini terus memprovokasi, akhirnya 3 polisi ini menembak mereka hingga tewas, lalu meninggalkan mereka dengan gagah. Dan film Suryavanshi pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian sudah subscribe dan dukung terus channel ini. Sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya. Dan kebaikan satu-satunya adalah pengetahuan dan kejahatan satu-satunya adalah kebodohan. Dadah.